Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun kami di depan ini dari kelompok 8 ingin membahas atau menyampaikan pembahasan kami tentang likuidasi bank. Yang mana di zaman yang modern ini, di zaman yang serba canggih ini, kita telah ketahui bersama bahwa banyaknya bank-bank yang berdiri di depan kita bersama. Akan tetapi banyaknya bank-bank yang berdiri tersebut bisa kita lihat bersama, banyaknya pihak bank itu tidak memenuhi kriteria yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Maka daripada itu, di dalam hal itu terdapatlah kredit macet dan lain sebagainya. Baiklah, adapun pembahasan yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini ialah apa yang dimaksud dengan likuidasi itu sendiri. Selanjutnya nanti akan disampaikan tentang bagaimana peranan tim likuidasi, dan pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana tanggung jawab direksi dalam likuidasi. Dalam hal ini saya persilahkan kepada teman kita Siti Aisyah untuk menyampaikan pembahasan selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudari Surya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu pengertian dari likuidasi itu sendiri. Terus yang kedua adalah kewenangan Bank Indonesia dalam melikuidasi bank, dan yang ketiga adalah cara penilaian kesehatan bank. Baiklah, menurut Kamus Perbankan, likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta, penagihan piutang, serta pelunasan utang pelunasan utang dan kejelasan sisa-sisa harta atau utang antar para pemilik. Sedangkan dalam kamus istilah perbankan Indonesia, likuidasi adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban dari bank itu sendiri akibat dari pembubaran badan hukum bank. Likuidasi dilakukan dengan cara pencairan harta atau penagihan piutang kepada debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para debitur dari hasil pencairan penagihan piutang tersebut. Terus yang kedua adalah kewenangan Bank Indonesia dalam melikuidasi bank. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tindakan atau kebijakan pencabutan usaha dan dalam melikuidasi suatu bank bukan merupakan tindakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara semena-mena atau dengan cara pencabutan izin dengan pencabutan izin tanpa ada aturan-aturan tertentu. Tetapi di sini pemerintah melakukan pencabutan izin dari suatu usaha melalui Bank Indonesia dengan melalui suatu pertimbangan yang matang atau proses yang panjang. Berkaitan dengan kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 6/PBI/2014 menjelaskan bahwa Undang-Undang Perbankan telah memberikan kriteria suatu bank sedang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya secara padat dan mudah untuk dimengerti sebagai berikut, yaitu keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia usahanya itu semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak baik. Terus yang ketiga adalah cara penilaian kesehatan bank itu sendiri. Menurut pasal 29
berdasarkan ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan dengan memperhatikan antara lain yaitu kecukupan modal, kualitas aset, dan kualitas manajemen dan likuiditas. Baik, biasanya Bank Indonesia menentukan kesehatan bank itu sendiri yaitu melalui kriteria KEMEL, di mana KEMEL ini adalah capital, akuntabilitas, manajemen, RM, dan liquidity. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kami Winda Puspita. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembentukan tim likuidasi. Menurut pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, setelah pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Bank Indonesia, maka tahap berikutnya dilaksanakan likuidasi terhadap harta kekayaan bank. Dari ketentuan pasal 37 ayat 22 Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan bahwa likuidasi adalah pemberhentian kegiatan perseroan. Dalam hal ini bank mengingat bahwa suatu perseroan memiliki hak dan kewajiban, maka sebagai akibat dari pemberhentian kegiatan perseroan tersebut, maka badan hukum perseroan harus dibubarkan. Dalam proses pembubaran tersebut, harta kekayaan perseroan harus dicairkan oleh suatu tim pemberes dan hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban perseroan. Berkaitan dengan pembentukan tim likuidasi diatur oleh pasal 37 Undang-Undang Perbankan bahwa pembentukan tim likuidasi pada dasarnya diharapkan dapat dibentuk secara sukarela oleh pemegang saham bank. Namun, dalam hal pemegang saham bank tidak bersedia untuk membentuk tim likuidasi, maka Bank Indonesia diberi hak untuk meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang antara lain berisi penunjukan tim likuidasi. Adapun poin pertama yaitu kedudukan direksi bank dalam proses likuidasi. Adapun tugas direksi bank dalam proses likuidasi yang pertama adalah A. Mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum bank. B. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi. C. Menentukan cara likuidasi. D. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya. Dan E. Menyusun rencana dan pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditur. Selanjutnya adalah wewenang tim likuidasi yang meliputi A. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur. B. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur. C. Mewakili bank dalam likuidasi di dalam dan di luar pengadilan. D. Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai. E. Memperkerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung tim likuidasi. F. Meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan likuidasi bank. G. Melakukan pemanggilan kepada para kreditur. H. Meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan kerugian harta bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. I. Mengajukan gugatan atas bantuan kepada pengurus atau pemegang saham bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan ketinggian yang dihadapi oleh bank atau menjadi sebab kegagalan bank. Dan yang terakhir, melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami, yakni tanggung jawab direksi dalam likuidasi bank. Berkaitan dengan tanggung jawab direksi bank dalam hal likuidasi bank, berikut ini akan kami jelaskan mengenai tanggung jawab dari likuidasi bank itu sendiri. Yang pertama, tanggung jawab presumpsi kolegial atau biasa yang kita ketahui yakni tanggung jawab sesama anggota direksi atau antar sesama anggota direksi.
Biasanya dalam suatu bank terdapat beberapa orang direksi dan salah satunya merupakan direktur utama. Dalam hal ini, prinsip umum yang berlaku bahwa kepada direksi berlaku prinsip tanggung jawab rentang, di mana para direksi bertanggung jawab bersama-sama atas tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi lain yang bersifat presumpsi bersalah secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain. Tanggung jawab tersebut yang mana berlaku atas segala perbuatan yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama bank, meskipun anggota direksi tersebut tidak ikut melakukan bahkan tidak mengetahui adanya tindakan tersebut. Karena bersifat presumpsi bersalah, maka hal ini berarti masih ada kemungkinan direksi untuk melakukan pembuktian tidak bersalah yang merupakan kekecualian dalam prinsip hukum kolegial ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab berdasarkan prinsip fiduciary justice and duty to skill and care. Tanggung jawab seorang direksi sangat tinggi sekali. Tidak hanya bertanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja, akan tetapi juga secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip ultra vires, yang mana tanggung jawab ini mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama bank, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarnya melebihi atau melampaui dari apa yang telah diatur dalam anggaran dasar bank bersangkutan. Yang mana prinsip ini juga prinsip pelampauan kewenangan perseroan, dan atas tindakan tersebut akan menyebabkan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dan jika ada pihak yang dirugikan, maka pihak direksilah yang mestinya bertanggung jawab. Sebagaimana bisa kita lihat, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang mana isinya ialah direksi akan bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung jawab rentang atau kolegial bersama direksi bank lainnya. Sebaliknya, jika terbukti direksi bank tidak lalai atau tidak bersalah dan telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, maka yang bertanggung jawab adalah bank sebagai badan hukum. Selanjutnya, atau poin yang keempat, ialah tanggung jawab berdasarkan prinsip Pershing the corporate field. Pada dasarnya, doktrin ini merupakan pemindahan tanggung jawab perseroan kepada pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, yang akan diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan. Pada prinsipnya, tanggung jawab sebagai direksi pada bank yang sedang dilikuidasi dengan bank yang berjalan normal adalah sama saja. Dalam hal ini, klaim-klaim atau tuntutan-tuntutan dari nasabah pemilik dana atau para kreditur bank pada prinsipnya hanya ditunjukkan terhadap bank yang bersangkutan dalam statusnya sebagai badan hukum, dan tanggung jawab hukumnya hanya sebatas aset yang dimiliki oleh badan hukum yang bersangkutan. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan sekilas mengenai tentang likuidasi bank. Sekian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.